Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 406, Jordan, kau bajingan. Suasana sunyi senyap dalam ruangan yang gelap gulita itu. Jordan berkata lembut, Lauren, kamu masih bangun. Lauren berbalik ke samping menghadap Jordan. Sayang, tahukah kamu? Aku sudah menunggu hari ini selama 3 tahun penuh. Sering kali aku berkhayal menjadi istrimu. Mungkin setiap hari. Mimpiku adalah menikahimu. Aku tidak berani memohonmu untuk mencintaiku seperti kamu mencintai Victoria dan aku juga tidak meminta banyak. Aku hanya ingin menjadi seperti wanita biasa yang menjalani kehidupan normal dan memiliki suami yang penyayang. Sayang, tolong jangan abaikan aku, oke? Lauren tidak bodoh dan dia jelas tahu bahwa Jordan sengaja mengabaikannya selama 2 jam terakhir. Jordan berada dalam posisi sulit. Lauren berkata dengan nada memelas, sayang, aku belum pernah merasakan nikmatnya menjadi seorang wanita seumur hidupku. Aku sudah berusia 26 tahun, aku tidak ingin menunggu sampai usia 30. Jordan terkejut sekaligus bersimpati terhadap Lauren. Ia terkejut bahwa satu-satunya hubungan seksual Lauren terjadi ketika ia tidur dengannya di Suriah 4 tahun lalu. Lagi pula, itu bukanlah kenangan yang menyenangkan bagi Lauren melainkan kenangan yang menyakitkan. Sejak saat itu, memikirkan bahwa dia belum pernah tidur dengan seorang pria pun sebelumnya, sungguh mengejutkan bagi Jordan. Sungguh sangat menyedihkan bagi seorang wanita yang sudah berusia hampir 30 tahun. Lagi pula, wanita cantik seperti Lauren biasanya memiliki banyak pelamar. Jordan mendesah dalam penyesalan, menyadari bahwa dialah penyebab penderitaan Lauren saat ini. Karena dia telah menikahi Lauren, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah membuatnya bahagia. Dia harus melakukannya meskipun hanya untuk waktu yang singkat. Jordan dengan lembut membelai rambut Lauren dalam kegelapan dan membiarkan bibirnya menjelajahi ke bawah saat dia menciumnya. Pada saat itu, tiba-tiba hujan mulai turun di tengah gemuruh guntur. Di sisi lain, Brett pergi ke rumah Martin dan mereka mulai mengobrol satu sama lain di malam hari. Brett terkejut dengan aura Jessie dan takut dengan tatapan matanya. Oleh karena itu, ketika dia tiba di tempat Martin, Brett memberinya saran. Kakek, bukankah kau selalu ingin tahu rahasia keluarga Stelle? Jessie sudah berusia 30-an, dia pasti sudah tahu rahasia mereka. Kita tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Dia akhirnya datang ke wilayah kita jadi mengapa kita tidak menangkapnya dan memaksanya untuk mengaku. Brett selalu merasa bahwa Jessie akan membalas dendam padanya karena telah menjadikannya seorang suami yang diselingkuhi, jadi ia ingin mengambil langkah pertama. Sambil menggelengkan kepala, Martin hanya berkata, dasar anak yang naif. Apa menurutmu Jessie datang sendirian? Brett berkata dengan marah, bahkan jika dia punya koneksi di negara ini, dia tidak sebanding dengan kita. Martin menghela napas dan berkata, Nak, apakah kamu tahu di mana dia sekarang dan dengan siapa dia? Brett menggelengkan kepalanya. Martin berkata, keluarga kerajaan Inggris. Dia datang ke sini bersama pangeran dan putri. Apa kau sudah gila? Beraninya kau berpikir untuk menyakiti Jessie Stelle? Brett lalu memukul dadanya dan berseru, sial, Jessie itu benar-benar hebat. Martin duduk di kursinya dan berkata sambil tersenyum, sekarang Lauren dan Jordan sudah menikah, kami dianggap sebagai mertua keluarga Stelle dan kami jelas bisa memanfaatkan Lauren untuk mendapatkan kabar. Mengapa kami harus berselisih dengan mereka? Brett, mulai sekarang, kamu juga harus memperlakukan Jordan dengan lebih baik. Dia sekarang adalah saudara iparmu. Brett menatap kakinya yang terluka dan mendengus marah. Aku tidak akan mengakuinya. Aku sedang berselisih dengannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Martin hanya tersenyum. Saat Lauren terbangun lagi dalam pelukan Jordan keesokan harinya, waktu sudah lewat pukul 10 pagi. Faktanya, Jordan bangun sangat pagi dan dia hanya tidak ingin menggerakkan tubuhnya karena dia tidak ingin membangunkannya. Lauren membuka matanya dan tersenyum malu-malu karena bahagia saat melihat Jordan. Saat Jordan melihat Lauren yang sedang tidur, dia berkata sambil tersenyum, pemalas, apakah kamu akhirnya bangun? Sudah hampir jam 11 pagi. Sudah jam 11 pagi. Lauren juga mendapat kejutan besar karena dia biasanya bangun pukul 6 atau 7 pagi. Jordan menatap Lauren yang cantik dan berkata, tidak apa-apa, Chloe ada di rumah Marissa. Kau bisa tidur kalau kau lelah. Lauren teringat apa yang terjadi tadi malam dan tiba-tiba merasa malu. Dia seorang gadis, namun dia malah berinisiatif mengatakan hal-hal itu. Aku akan bangun setelah kamu selesai. Lauren sedikit malu. Ini pertama kalinya Jordan melihat gadis yang pemalu, jadi dia bangun lebih dulu untuk mandi. Setelah itu, ketika Lauren selesai mandi dan merias wajahnya, hari sudah hampir tengah hari. Begitu mereka siap berangkat, keduanya pergi ke rumah orang tua Lauren untuk makan siang. Ayah, Ibu. Dengan hadiah di tangan, Jordan menyapa orang tua Lauren. Oh,
Kamu di sini, Jordan. Masuklah. Di luar sedang hujan deras. Kamu tidak kehujanan, kan? Stefan menyapa mereka dengan senyuman. Ia tampak ramah. Namun, Marissa berbeda. Ia melirik Jordan dan mengabaikannya. Kak. Mama. Begitu Lauren masuk, dia langsung menghampiri Chloe. Lauren memeluk gadis itu dan bertanya, Chloe, apakah kamu patuh saat menginap di sini tadi malam? Chloe mengangguk. Bu, di mana adik laki-lakiku? Lauren bertanya dengan bingung, adik laki-laki yang mana? Chloe berkata, Felicia bilang kalian berdua melahirkan adik laki-lakiku tadi malam. Aku ingin punya adik laki-laki. Lauren tak kuasa menahan tawa dan berkata, bayi konyol, itu tidak akan secepat itu. Bahkan jika kamu menginginkan adik, kamu harus menunggu sampai tahun depan untuk kelahirannya. Ketika keluarga Lauren melihatnya, mereka merasa bahwa dia sedikit berbeda. Dia menjadi lebih ceria dan ada ekspresi bahagia di wajahnya. Orang tuanya dapat melihat bahwa dia sangat bahagia sekarang. Orang tua Lauren bukan satu-satunya yang hadir. Brett dan Hailey kebetulan juga ada di sana. Hailey masuk melalui pintu sambil mendorong kereta dorong. Ia berkata, kamu tidak perlu menunggu sampai tahun depan. Kamu punya adik laki-laki. Setelah itu, dia melirik Jordan dan berkata, mereka berdua anakmu. Tidakkah kau akan mengenalkannya pada putrimu? Meskipun Jordan tidak senang melihat Hailey, dia tahu bahwa Hailey benar. Chloe adalah anak Jordan, begitu pula putra Hailey. Jordan berharap mereka bisa rukun dan saling mendukung. Sambil memegang tangan Chloe, Jordan menuntunnya ke arah kedua bayi itu. Sambil menunjuk bayi laki-laki itu, ia berkata, ini adikmu. Chloe menatap anak laki-laki itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Wah, ayah dan ibu melahirkan adik laki-laki begitu cepat. Semua orang tertawa karena mereka terhibur oleh Chloe. Terdiam, Hailey tidak ingin berdebat dengan seorang gadis berusia 4 tahun. Jordan, kemarilah. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Hailey membawa Jordan ke lantai 2 dan bertanya segera setelah dia naik. Apakah kamu tidur dengan Lauren kemarin? Jordan tertawa dan bertanya, omong kosong. Kami sudah mendaftarkan pernikahan kami dan menerima surat nikah. Tentu saja, kami sudah tidur bersama. Untuk apa kamu menanyakan hal ini? Apakah itu penting bagimu? Hailey jelas tidak senang. Bajingan. Beberapa hari yang lalu, kau sangat mencintai Victoria dan sekarang kau tidur dengan wanita lain dalam sekejap mata. Tidakkah kau pikir kau mengecewakan Victoria?